Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi tematik kelas 4. Tema 1, indahnya kebersamaan, muatan ilmu pengetahuan alam dengan judul bunyi. Indonesia banyak ada contoh alat musik tradisional. Contohnya, yang pertama, genceng berasal dari Bali. Cara memainkannya memegang pegangan pada genceng dan menepukkan kedua genceng ke arah yang bersamaan. Yang kedua, sasando berasal dari Nusa Tenggara Barat. Cara memainkannya memetikkan jari jemari kedua tangan pada senar yang terdapat pada sasando secara berlawanan arah. Yang ketiga, angklung dari Jawa Barat. Cara memainkannya menggoyangkan kerangka angklung. Yang keempat, bende berasal dari Lampung. Cara memainkannya memukulkan pada bagian aramba menggunakan alat pemukul yang berbentuk seperti sik. Kenapa benda-benda tersebut dapat menghasilkan bunyi atau suara? Karena pada saat benda-benda tersebut dimainkan, itu akan menimbulkan sebuah getaran. Nah, getaran benda tersebut mengakibatkan udara di sekitarnya menjadi bergetar dan menghasilkan bunyi. Semua benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Semua benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Apakah bunyi itu? Bunyi atau suara adalah getaran yang merambat sebagai gelombang akustik melalui media transmisi seperti gas atau udara, cairan atau padat. Bunyi atau suara adalah getaran yang merambat sebagai gelombang akustik melalui media transmisi seperti gas atau udara, cairan atau padat. Sifat perambatan bunyi. Yang pertama, bunyi merambat melalui benda padat. Contohnya, benang. Terdapat pada gambar di bawah, ketika kita berbicara di dalam telepon kaleng yang dihubungkan dengan benang, getaran yang dihasilkan akan memantul di dalam kaleng. Hal ini menyebabkan getaran yang dihasilkan menjadi lebih kuat sehingga menggetarkan benang. Getaran ini akan diteruskan hingga sampai ke penerimanya. Sifat perambatan bunyi. Yang pertama, bunyi merambat melalui benda padat. Contohnya, benang. Terdapat pada gambar di bawah, ketika kita berbicara di dalam telepon kaleng yang dihubungkan dengan benang, getaran yang dihasilkan akan memantul di dalam kaleng. Hal ini menyebabkan getaran yang dihasilkan menjadi lebih kuat sehingga menggetarkan benang. Getaran ini akan diteruskan hingga sampai ke penerimanya. Sifat perambatan bunyi. Yang pertama, bunyi merambat melalui benda padat. Contohnya, benang. Terdapat pada gambar di bawah, ketika kita berbicara di dalam telepon kaleng yang dihubungkan dengan benang, getaran yang dihasilkan akan memantul di dalam kaleng. Hal ini menyebabkan getaran yang dihasilkan menjadi lebih kuat sehingga menggetarkan benang. Getaran ini akan diteruskan hingga sampai ke penerimanya. Sifat perambatan bunyi. Yang pertama, bunyi merambat melalui benda padat. Contohnya, benang. Terdapat pada gambar di bawah, ketika kita berbicara di dalam telepon kaleng yang dihubungkan dengan benang, getaran yang dihasilkan akan memantul di dalam kaleng. Hal ini menyebabkan getaran yang dihasilkan menjadi lebih kuat sehingga menggetarkan benang. Getaran ini akan diteruskan hingga sampai ke penerimanya. Yang ketiga, bunyi merambat melalui benda gas. Salah satunya adalah udara. Terlihat pada contoh gambar di bawah,
Ketika suatu lonceng dimainkan, lonceng tersebut akan bergetar sehingga udara di sekelilingnya juga ikut bergetar. Hal ini menunjukkan bahwa benda gas, yakni udara, berperan dalam perambatan bunyi. Yang ketiga, bunyi merambat melalui benda gas. Salah satunya adalah udara. Terlihat pada contoh gambar di bawah, ketika suatu lonceng dimainkan, lonceng tersebut akan bergetar sehingga udara di sekelilingnya juga ikut bergetar. Hal ini menunjukkan bahwa benda gas, yakni udara, berperan dalam perambatan bunyi. Bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa udara, contohnya di luar angkasa. Kita dapat mendengarkan bunyi menggunakan apa? Nah, betul, kita dapat mendengarkan bunyi menggunakan indera pendengar. Indera pendengaran manusia adalah telinga. Telinga sendiri memiliki 3 bagian. Yang pertama, telinga bagian luar, yang terdapat daun telinga dan lubang telinga. Nah, daun telinga di sini berfungsi membantu memusatkan suara yang masuk ke lubang telinga, sehingga lubang telinga berfungsi dapat menyalurkan suara ke selaput gendang telinga. Yang kedua, telinga bagian tengah. Terdapat selaput gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran. Nah, selaput gendang telinga ini berfungsi menangkap suara dari lubang telinga. Yang ketiga yaitu telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam ini terdapat rumah siput dan alat keseimbangan. Nah, rumah siput di sini berfungsi sebagai penerima getaran suara dari tulang pendengaran. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Yang pertama, pemantulan bunyi. Ketika kita melemparkan sebuah kelereng ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Yang kedua, penyerapan bunyi. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Misalnya, karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Macam-macam bunyi pantul. Yang pertama, gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Yang kedua, gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema ini sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Demikian video pembelajaran kali ini yang membahas bunyi. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.